Baik, langsung saja kita akan mulai presentasi pada materi hari ini. Namun sebelum kita mulai presentasi, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan untuk materi yang pertama, waktu dan tempat, persilahkan. Eh, teman-teman, mohon izin teman-teman semuanya, mohon izin buka di itu tentang materi ini yaitu tentang tampil berbicara dan jalan dan luar jaringan. Nah, materi pertama itu yang keterampilan berbicara mungkin sudah tidak asing dengan pengertian berbicara. Nah, kita jelaskan lagi sedikit saya sedikit tentang keterampilan adalah kemampuan Kang Dani, putus-putus, mohon maaf. Indonesia. Iya, Bentar aja nih, banyak lah emang tetap tetap Gimana? ini Suara kamunya pun tes tes masih aman gak suaranya? aman. Oke, baik, ulangi lagi ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu perkenalan karena sudah kenal. Jadi baik teman-teman, di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami yaitu tentang terampil berbicara dalam jaringan dan luar jaringan. Nah, di sini materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri tentang pengertian keterampilan berbicara. Nah, tidak asing mungkin di telinga teman-teman semua tentang keterampilan berbicara. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan bahasa lainnya. Menurut Taligan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Mohon izin slide-nya, Kang Ansor. Nah, selanjutnya, sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun, serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Mulgrave 1954 mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif,
sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Nah, itu pengertian keterampilan berbicara. Mungkin di telinga teman-teman tidak asing lagi tentang keterampilan berbicara. Nah, untuk slide selanjutnya, Kang Asep. Mohon maaf ya teman-teman, saya off-cam dikarenakan jaringannya agak-agak trouble. Oke, nah untuk selanjutnya tujuan keterampilan berbicara bagi peserta pendidik. Nah, jadi ada beberapa tujuan yang mana keterampilan berbicara ini untuk peserta didik. Yang pertama yaitu kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua, kejelasan. Untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapannya. Nah, untuk tujuan yang kedua ini yaitu untuk kejelasan. Nah, peserta didik harus bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas melalui ucapan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang nomor keempat yaitu membentuk pendengar yang kritis, melatih peserta didik dalam menyimak kawan bicara dan mampu mengkoreksi jika ada ucapan yang salah. Nah, jadi tujuan keterampilan bicara bagi peserta didik yang nomor 4 ini membentuk pendengaran yang kritis, melatih peserta didik dalam menyimak kawan bicara dan mampu mengkoreksi jika ada ucapan yang salah. Nah, jadi peserta didik itu dibentuk untuk menjadi pendengar yang kritis. Nah, nanti bisa saja peserta didik itu berbicara menanyakan sesuatu yang ada di pikirannya. Yang kelima yaitu membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik dan juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru dan lain-lain. Oke, selanjutnya Pak Anto. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk berbicara. Yang pertama yaitu dialog. Berdialog dapat diartikan sebagai pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik tertentu antara dua orang atau lebih, disebut dialog. Fungsi utama berdialog adalah bertukar pikiran, mencapai mufakat atau membandingkan sesuatu masalah. Nah, jadi dialog ini yaitu suatu pembicaraan di mana sebagai pertukaran pikiran atau pendapat antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu menyampaikan pengumuman. Menyampaikan pengumuman berarti menyampaikan sesuatu hal yang perlu diketahui oleh layak ramai. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pidato. Ciri-ciri yang harus diperhatikan dalam membaca pengumuman diantaranya yaitu volume suara harus lebih keras, intonasi yang tepat, dan gaya penampilan yang menarik. Nah, jadi menyampaikan di bentuk-bentuk berbicara yang bagian menyampaikan pengumuman ada ciri-ciri yang harus diperhatikan yaitu suara harus lebih keras. Masa iya ya teman-teman untuk pengumuman suaranya kecil nanti tidak akan efektif atau tidak akan terdengar oleh yang mendengarkan. Nah, terus intonasi yang tepat, intonasinya juga yang tepat, yang tepat ya teman-teman semuanya. Masa ya ketika intonasinya harus keras tapi suaranya kecil, jadi kan nggak tepat, nggak enak didengar. Dan yang terakhir dari ciri-ciri eh, yang harus diperhatikan dalam pengumuman yang terakhir yaitu gaya penampilan yang menarik. Nah, penampilan juga harus diperhatikan ya teman-teman dalam menyampaikan pengumuman. Yang ketiga, oke, selanjutnya Kang Ansor. Yang ketiga yaitu debat. Proses komunikasi untuk menyampaikan argumentasi karena harus mempertahankan pendapat disebut debat. Nah, pengertian debat itu yaitu proses komunikasi untuk menyampaikan argumentasi karena harus mempertahankan pendapat disebut dengan debat. Setiap pihak yang berdebat akan mengajukan argumentasi dengan memberikan alasan tertentu
agar pihak lawan peserta menjadi yakin dan berpihak serta setuju terhadap pendapat-pendapatnya. Menurut Laksono. Nah, untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya eh, tentang bentuk-bentuk berbicara akan dilanjutkan oleh Kang Ansor. Silakan Kang Ansor. Ya, terima kasih Almani. Semuanya kedengaran. Lanjut aja yang keempat itu bercerita. Nah, cerita itu memiliki manfaat, diantaranya memberikan hiburan, mengajarkan kebenaran, dan memberikan keteladanan. Bercerita juga memerlukan keterampilan dalam berbicara. Tidak mungkin bercerita secara lurus atau misalkan intonasinya lurus. Yang pasti bercerita juga harus ada intonasi, harus ada gaya juga. Nah, seperti tadi yang di nomor 2 disebutkan oleh kalian. Nah, untuk selanjutnya yang di nomor 5 yaitu bermusyawarah. Musyawarah mengandung arti berunding, yaitu membicarakan sesuatu untuk mencapai kesepakatan. Nah, mencapai kesepakatan itu tidak mudah karena setiap orang mempunyai kepentingan pribadi. Semua orang selain mempunyai kepentingan pribadi, orang lain juga memiliki pendapat yang beda-beda. Makanya adanya musyawarah. Nah, musyawarah itu memerlukan keterampilan berbicara. Nah, di antaranya itu memberikan pendapat atau mengutarakan pendapat. Musyawarah juga pendapat intonasi itu secara adab, secara tata krama yang bermusyawarah itu misal jangan terlalu keras atau misalkan jangan terlalu pelan, tapi musyawarah juga harus ada intonasinya biar orang lain dapat menyimak atau orang lain dapat bisa sependapat dengan apa yang dimusyawarahkan. Terus selanjutnya diskusi. Beliau dalam jadi 1981 68 diskusi setelah proses penglihatan dua orang atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan yang sudah tentu melalui tukar menukar informasi untuk memecahkan masalah. Terus beliau dalam Haryadi juga menjelaskan diskusi adalah bentuk tukar pikiran secara teratur, terarah dalam kelompok besar atau kelompok kecil dengan tujuan untuk kecepatan dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Diskusi memerlukan keterampilan berbicara karena diskusi tidak hanya satu orang yang harus berbicara, tetapi semua orang dapat berbicara dalam berinteraksi secara verbal tatap muka. Dengan tujuannya itu sudah ditentukan, sudah pasti, dan informasinya untuk memecahkan masalah.
Selanjutnya, esensi diskusi adalah partisipan lebih dari seorang, dilaksanakan dengan bertatap muka, menggunakan bahasa lisan, bertujuan untuk kesepakatan bersama, dilakukan dengan cara bertukar informasi dan tanya jawab. Nah, yang jelas di dalam diskusi yaitu partisipan lebih dan seorang. Nah, itu memerlukan keterampilan berbicara juga, berbahasa juga, dilaksanakan dengan bertatap muka, atau misalkan diskusi lewat Zoom, bisa saja menggunakan bahasa lisan, jadi tidak menggunakan bahasa tulisan. Namun diskusi juga bisa melalui chat, misalkan WhatsApp atau misalkan pesan lainnya, bisa digunakan untuk diskusi. Namun itu tidak tepat. Selanjutnya, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, lakukan dengan cara bertukar informasi dan tanya jawab, seperti mengutarakan alasan atau misalkan bertukar informasi yang orang lain saling mengetahui. Untuk hal yang perlu dijalin dalam berdiskusi, menurut Lipot Jojo dalam Haryadi 1997 halaman 69, yaitu sikap kooperatif, semangat berinteraksi, kesadaran berkelompok, bahasa sebagai alat berkomunikasi, dan kemampuan memahami persoalan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan berbahasa, berbicara di dalam pidato. Komunikasi lisan, khususnya pidato, dapat dilakukan dengan cara impromptu atau pidato yang disampaikan tanpa persiapan sama sekali, atau saya sebut dadakan. Nah, bisa juga menghafal teks dan metode naskah. Selanjutnya ada extempora. Nah, extempora itu biasanya dipakai oleh pembicara atau pelaku public speaking yang sudah ahli atau sudah sangat berpengalaman. Makanya dia bisa menggunakan keterampilan extempora. Yang berpidato biasanya menggunakan metode ini untuk tujuan presentasi, produk, atau sosialisasi. Mereka menggunakannya dengan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka bisa, dan apa yang menjadi pengalaman mereka di dalam berpidato, sehingga berpidato tidak terlalu susah, berbicara tidak gagu, atau alias lancar. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun pidato. Pertama, yaitu mengumpulkan bahan. Itu sudah pasti. Kalau berpidato itu dapat mengumpulkan bahan terlebih dahulu, apa yang mereka akan dia sampaikan dalam pidatonya tersebut. Nah, garis besar pidato, untuk pidato juga garis besar pidato bisa mereka kasih tanda garis besar pidatonya apa yang akan mereka sampaikan, atau misalkan inti-intinya apa yang akan orang yang berpidato sampaikan. Nah, terus uraian secara detail. Yang jelas, orang yang berpidato itu tidak tergantung dengan teks, namun mereka akan menguraikan apa yang ada di dalam teks. Makanya ada garis besar pidato. Garis besar pidato itu bisa mereka jelaskan dengan cara menguraikan secara detail, biar orang yang mendengarkan itu mengerti, paham apa yang disampaikan yang berpidato. Oke, selanjutnya beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam latihan berpidato. Di antaranya mimik mukanya, nada bicaranya, intonasi, dan waktu. Misalkan mimik mukanya ketika penceramah atau orang yang berpidato, ketika
eh, mimik mukanya itu lurus saja, namun tidak. Terus ada ketika keras, ketika pelan, dan ketika sedang. Untuk nada bicara juga itu sangat diperhatikan dalam berpidato. Hanya nada bicara bisa saja kencang, keras, atau misalkan lemah lembut. Intonasi dan waktu. Waktu itu bisa disesuaikan. Misalkan eh, berpidato dalam waktu 1 jam, atau misalkan durasinya setengah jam, atau misalkan 15 menit. Ada juga tujuan pidato. Ya, tentunya pidato itu pasti ada tujuannya, yaitu untuk mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, melakukan hal-hal tertentu, dan meyakinkan, memberitahukan, dan menyenangkan. Selain mendorong, meyakinkan, memberitahukan, pidato juga dapat berguna untuk menyenangkan orang lain, menghibur orang lain. Nah, ketika kita menghibur, tentunya kita harus terampil dalam berbicara, dalam berbahasa. Tidak hanya berbahasa atau berbicara tergantung dengan teks, namun kita berbicara dengan pengalaman, dengan pengetahuan, dan dengan keterampilan kita untuk berbicara. Nah, sebelum kita mengadakan pidato, hal yang perlu diperhatikan adalah menganalisis pendengar. Nah, misalkan kita jumlah pendengar, kita melihat dulu jumlah pendengarnya. Apakah pendengarnya lebih banyak, atau misalkan pendengarnya cuma 3 orang atau 4 orang. Nah, kita juga harus memperhatikan dalam itu, karena akan mempengaruhi nada bicara, intonasi, dan waktu juga. Dan untuk menyenangkan juga itu, untuk dalam tujuan pidato menyenangkan itu juga berpengaruh ketika kita berpidato dengan pendengar yang sedikit atau yang lebih banyak. Terus tujuan mereka berkumpul, misalkan berkumpulnya dalam tujuan acara Maulid Nabi. Yang jelas ketika dalam Maulid Nabi itu si orang yang berpidato pasti akan berpidato mengenai apa yang menjadi tujuannya. Terus ada juga adat kebiasaan mereka. Adat kebiasaan mereka kita juga harus bisa menganalisis. Kita juga harus tahu adat kebiasaan mereka. Misalkan mereka dengan berbahasanya yang kasar, mereka berbahasanya yang lembut, bahasanya pakai bahasa Indonesia, atau misalkan bahasa Sunda, kita harus menganalisis terlebih dahulu, harus tahu dulu, biar kita dapat berinteraksi dengan mereka secara baik dan benar. Terus acara lain, tempat berpidato, kita juga harus memperhatikan tempat berpidatonya di mana. Tempat berpidato di masjid, atau misalkan tempat berpidato di lapangan luas, atau misalkan di tempat-tempat tertentu. Kita juga harus memperhatikannya. Dan juga sisi pendengar dan tingkat pendidikan pendengar. Keterikatan hubungan batin dengan pendengar dari bahasa yang bisa digunakan. Nah, tingkat pendidikan pendengar, orang yang berpidato bisa terampil dalam berbicara. Mereka tingkat pendidikannya TK kah, PAUD kah, SD, sekolah dasar, atau misalkan sekolah menengah, atau misalkan sekolah menengah atas. Orang berpidato itu harus menyesuaikan. Ada keterampilan berbicara, keterampilan berbahasa juga. Keterampilan berbicara bisa digunakan kita menggunakan kata-kata tertentu yang menarik. Terus terampil dalam berbahasa itu dapat bisa juga untuk menghibur orang.
atau membuat orang lain terkagum-kagum dengan apa yang kita sampaikan itu dengan berpidato. Untuk pemilihan kata dalam mencapai kejelasan pidato itu bisa digunakan kata yang spesifik, kata yang jelas, kata yang pasti, atau kata yang sesuai dengan yang tadi disampaikan. Misalkan kita berbicara dengan anak TK, atau misalkan PAUD, atau misalkan SD, SMP, SMA, atau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu. Terus gunakan kata-kata yang sederhana. Menggunakan kata-kata sederhana itu biasa penceramah gunakan. Jadi tidak maknanya tidak terlalu luas agar pidatonya tidak terlalu lama juga. Terus hindarilah istilah-istilah teknis. Kenapa dihindari? Karena kita tidak tahu orang lain mengerti apa istilah-istilah yang kita gunakan, apa istilah-istilah yang kita berikan. Namun kita bisa juga ketika kita ada istilah-istilah yang kita sebutkan, bisa juga kita sebutkan, kita jelaskan apa istilah itu. Nah, bisa menggunakan itu. Terus berhemat dalam menggunakan kata-kata. Hemat dalam menggunakan kata-kata, kita tidak terlalu berbicara berbelit-belit. Nah, intinya menghemat kata. Terus menekan juga perulangan atau pernyataan kembali gagasan-gagasan yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Misalkan kita bisa menjelaskan, misalkan saya menjelaskan yang ini, tapi saya bisa juga kembali ke yang tadi. Nah, yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan itu untuk menggunakan perulang atau pernyataan kembali gagasan yang sama. Namun kita menggunakan bahasa yang berbeda. Biar apa? Biar lebih menarik dan biar orang lain terkesan dengan apa yang kita sampaikan. Namun mereka akan mengerti. Nah, selanjutnya kesimpulan, saya saja yang membuat kesimpulan. Nah, jadi keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, tegangan, berat lidah, atau cadel, dan lain-lain. Nah, beberapa bentuk dalam praktikan keterampilan berbicara diantaranya bisa dialog tadi, bermusyawarah juga bisa dapat digunakan, harus terampil dalam musyawarah, pidato itu pasti jelas, terampil berbicaranya biar orang lain tidak bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Diskusi juga, nah bercerita itu lebih ke terampilnya memang benar-benar harus terampil, karena bercerita itu bisa kita misalkan bercerita menggunakan kata-kata kancia suaranya bagaimana, manusia suaranya bagaimana. Nah, itu terampil dalam bercerita dengan menggunakan berbicara yang terampil. Dan selanjutnya debat, apalagi debat. Nah, terampil dalam berbicara kita menyampaikan, oh ini yang harus disampaikan, yang membuat orang lain tidak bisa bicara lagi karena perkataan kita, karena keterampilan berbicara kita, berbahasa kita yang sesuai, yang membuat orang lain tidak bisa berkata-kata karena
kita terampil berbicaranya, atau misalkan pengetahuan kita lebih luas. Nah, itu sekian mungkin penutupan dari Kang Dani. Ada Kang Dani? Oke, terima kasih Kang Ansor yang Ya, telah membawakan beberapa materi dari yang yang sisanya sampai dengan kesimpulan. Nah, itu dia teman-teman materi dari kelompok 7 tentang terampil berbicara dalam jaringan dan luar jaringan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab, silakan. Bila mana ada yang mau menanyakan, kita diskusikan ya teman-teman semuanya. Terima kasih, silakan ditunggu. Wah, Kang Bagus, semangat. Kalau soal diskusi, silakan Kang Bagus. Izin Kang Dani, Ya, silakan Kang Bagus. Bagaimana? izin bertanya sebagai ya mungkin saja bisa memantik diskusi gitu. Ya, silakan Kang Bagus. Kita diskusikan nanti. Eh, jadi menurut Kang Dani dan kawan-kawan, bagaimana caranya kita? Tadi kan sempat saya mendengar tentang berpidato dan cara berbicara ketika pidato dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sempat kepikiran gimana sih atau bagaimana caranya ketika kita berpidato atau berpresentasi atau hal lainnya yang termasuk ke dalam keterampilan berbicara, bagaimana caranya kita bisa membuat orang-orang tuh selalu terfokus pada kita, kemudian bagaimana atau first impressionnya ketika kita berbicara di depan umum. Paham kan poinnya kan? Uh, untuk pertanyaannya, bagaimana caranya agar audiens agar terfokus pada kita ya Kang? Ya gitu. Jadi ya gitu. Kemudian ada satu lagi Kang. Ya, silakan Kang. Nah, bagaimana caranya melakukan ketika kita pertama kali naik panggung ya, atau ketika naik panggung lah, ketika naik panggung mau pertama kali atau enggak juga terserah itu. Yang penting ketika naik panggung atau berbicara di depan umum, pidato dan sebagainya, bagaimana apa kata pertama atau kalimat pertama atau paragraf pertama agar si orang-orang yang mendengar itu terstimulus dan fokus pada kita gitu, menjadi lebih asik, santai dan sebagainya gitu kan. Oke Kang, terima kasih, pertanyaannya sangat baik sekali. Pasti pertanyaan ini akan memantik diskusi Itu kan kelas kita ya. Terima kasih Kang. Kita tunggu dulu ya Kang untuk pertanyaannya. Silakan yang lain.
Oke, teman-teman, mungkin di sini ada yang mau bantu menjawab dari pertanyaan Kang Bagus. Kita diskusikan. Kang Ansar bagaimana dari kelompok 7 satu presentasi dari presentasi hari ini? Pertanyaannya yaitu tentang bagaimana caranya agar terfokus, bagaimana poinnya gini ya, mungkin Kang Bagus. Bagaimana caranya agar orang lain terfokus kepada pembicaraan kita, terus dan bagaimana kita naik panggung agar bagaimana pembicaraan pertama kita agar orang-orang fokus pada pembicaraan kita. Mungkin garis besarnya gitu gitu ya Kang Bagus. Mungkin dari teman-teman kelas yang lain eh, ada yang mau bantu menjawab, kita diskusikan saja pertanyaan dari Kang Bagus. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah sudah tidak hal sudah tidak asing lagi tentang bicara tentang naik panggung, udah hal biasa lah gitu naik panggung. Jadi udah pro gitu. Jadi siapa tahu ada trik dan tipsnya dan teman-temannya agar bisa orang-orang bisa fokus pada kita, cara kita dan bagaimana kita pertama kali naik panggung agar orang lain fokus ke bicara. Gimana Kang Bagus? Sudah bisa jawaban dari Kang Bagus? Ada yang Kang Ansor, apakah sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan dari Kang Bagus? terus izin menambahkan boleh. Nah, untuk pertanyaannya bagaimana caranya agar orang lain terfokus ke pembicara. Nah, Kang Bagus ada juga biar orang lain, misalkan kita berbicara di depan, bisa juga orang lain terfokus ke kita karena penampilan kita kan. Misalkan penampilan kita yang wow atau misalkan karena ganteng atau misalnya karena cantik, orang lain pasti bisa menerima, bisa berfokus ke orang yang berbicara. Nah, bisa juga dengan keterampilannya, misalkan suka membuat lelucon atau misalkan sok ngelucu atau misalkan apa ya, menghibur orang lain, menghibur pendengar gitu. Bisa orang lain. Nah, juga bisa kita menggunakan kode-kode atau misalkan kita tepuk tangan atau misalkan konsentrasi. Nah, itu bisa digunakan kan, untuk orang lain agar berfokus ke pembicara. Kita juga tidak boleh diusahakan berbicara itu tidak membuat orang lain bosan. Misalkan boleh bertanya ke pendengar atau misalkan berinteraksi, tidak hanya berbicara saja. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua, kata pertama ketika kita mulai berbicara. Nah,
Kata pertama ketika mulai berbicara, kalau di panggung kalau di panggung boleh misalkan selamat pagi, atau misalkan pakai ucapan salam, atau misalkan biar orang lain berfokus kita bisa menggunakan pantun, atau misalkan bertanya tanya apa ya, pokoknya. Nah, itu kan untuk untuk memulai bicara. Nah, itu boleh di panggung atau misalkan di di mana saja. Segitu Kang dari saya. Kang Bagus mau jadi MC, nanya kayak gitu. Enggak sih Kang, lebih ke kadang banyak juga sih MC-MC yang saya lihat mereka semua kadang gugup, ya mungkin karena gugup juga sih Kang ya, jadi apa yang disampaikan dari yang ada di pikirannya tuh sulit gitu. Jadi mungkin menarik gitu kalau misalkan membahas tentang kalimat pertama yang diucapkan ketika naik ke panggung agar membuat orang-orang tuh langsung terfokus ke dia gitu. Gitu. Ya, benar juga. Kalau nggak salah di sini ada yang berpengalaman, kan mau ngapain? Yang orang itu, yang orang Cilin kan, yang MC, kan MC kan? Oh, Teninis. Iya, Teninis kan dia pasti berpengalaman itu untuk jadi MC. Mungkin dia juga bisa memperjelas kalau dia mau. Oke teman-teman, silakan yang mau menambahkan tips and tricks untuk pembicaraan yang baik agar orang-orang terfokus pada kita. Teh Meti silakan geleng-geleng dulu Teh Meti. Teh tambahin Teh. Teh Meti mah pasti kan di foto-foto lagi menuju presentasi nih. Jadi osok asik. Jadi silakan Teh Meti dibagi tips and tricksnya boleh. Teh ditambahin Teh. Oke, ini pemaksaan untuk menambahkan. Jadi kalau kata Teteh, sebetulnya apapun yang dibicarakan atau apapun yang kalian akan sampaikan, kalian itu harus memahami apa dulu. Misalkan kalian akan presentasi ya, kira-kira apa yang ditanyakan itu kalian harus sudah menguasai. Jangan sampai besok presentasi semalam baru bikin PowerPoint-nya ya Teh Safa. Jadi nanti ketika ada yang bertanya gitu, kita akan terlihat tidak menarik gitu. Karena apa? Eh, kita tidak tahu lebih dulu apa yang disampaikan. Bisa jadi para pesertanya itu mungkin ada yang lebih daripada kita ilmunya gitu. Maka dari itu, kalau bisa sebelum berbicara atau berpidato, kalian harus kuasai dulu semua ilmunya gitu. Ketika kalian sudah merasa dikuasain atau punya semua ilmunya, percaya diri itu akan muncul dan gugup itu akan, meskipun ada ya, walaupun kita seorang profesional, gugup itu pasti ada, tapi itu akan meminimalisir rasa kekhawatiran kalian pada saat berbicara. Rasa khawatir yang berlebih itu menimbulkan grogi, menimbulkan gugup. Kalau gugup mungkin ada kata yang kayak gitu itu wajar, tapi kalau sudah blank, tidak tahu apa yang akan disampaikan, padahal kata Kang Bagus tadi ada di otak gitu. Nah, itu berarti terlihat sekali tidak menguasai materi dan itu bisa menyebabkan teman kamu atau peserta presentasi menanyakan karena kamu ngeblank itu, berarti kamu tidak menguasai materi. Kalau dari segi penampilan itu hanya penunjang aja ya. Kalau istilahnya kalau unsur itu eksternal. Kalau menurut saya ya, kalau banyak kok pembicara yang mohon maaf tidak cantik dan dia juga mohon maaf juga tidak sempurna gitu. Itu juga
public speakingnya bagus. Jadi nggak bisa kita melihat orang itu tidak cantik, maka dari itu apapun yang dibicarakan tidak menarik, tidak boleh seperti itu. Gitu, gitu aja Kang Dani. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan. Monggo, saya kembalikan ke Kang Dani. Oke, terima kasih Teh Meti yang telah menambahkan diskusi kali ini. Oke, teman-teman yang lain silakan yang mau menambahkan, kita diskusi ya di sini, diskusi. Mungkin dari Kang Bagus ada yang mau ditambahkan lagi. Ya tuh, aduh, mangga Baduy. Mangga Bah Dwi, boleh pada ditambahkan Bah Dwi, silakan. Kalau ingat saya Bah Dwi, waduh, Cekap, Kang Dani. Cekap, cekap. Biasa nama atas ritual teh inspirasi teh banyak gitu mbak. Mangga tak keluarkan inspirasi nah. Kang Dani, oke silakan Kang apakah Sapuji. sudah tidak ada yang menambahkan lagi? Mungkin tidak ada. Ya, saya sedikit akan menambahkan berkaitan tentang Kang Bagus tadi, pertanyaan Kang Bagus. Silakan. Bagaimana? Kang Sapuji, silakan. Oke, siap Kang. Bagaimana caranya agar audiens tetap berfokus kepada sang pembicara ya? Sudah beberapa tadi disebutkan oleh teman-teman, saya sedikit ingin menambahkan. Yang pertama adalah kalau untuk orang melihat ya, mungkin kita bisa menampilkan dengan tampilan visual yang menarik sehingga tatapan mata audiens akan tetap berfokus kepada tampilan materi. Itu yang pertama yang menurut saya. Dan yang kedua adalah kita menampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang kita bawakan. Nah, itu. Dan pengalaman saya juga ketika saya di seperti yang dikatakan Kang Ansor tadi kan ceramah. Nah, di ceramah itu biasanya saya ngantuk, tidak fokus. Nah, biasanya guru saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang materi yang disampaikan, itu satu. Dan yang kedua, itu biasanya tuh eh, guru saya itu seperti kayak menandomkan sesuatu gitu dan memberikan tekanan-tekanan tertentu yang sekiranya materi itu penting dan mengulang kata-kata kata-kata yang penting dalam materi tersebut. Mungkin itu aja Kang. Dan terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Saproji yang telah menambahkan hasil diskusi kita, sangat bermanfaat sekali, sangat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih Kang Saproji. Mungkin tidak ada lagi yang akan ditanyakan, akan diskusikan. Kita tutup saja presentasi hari ini dari kelompok 7. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak kurangnya, tidak ada lebihnya. Mohon maaf sekali teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menambahkan diskusi di presentasi kali ini. eh, saya tutup untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.